lenyap derita, hidup cerah, penuh warna. Di terapi, ratu. Jangan terus Halo, lanjut. selamat pagi. Ada Bapak Hardianto, sudah ada Ibu Novi, sudah ada Ibu Dini Herdiani, ada Bapak Tulus, ada Ibu Lisa, ada Ibu Naswa Lydia ya. Ikut Najwa Lydia Dewi Novi. Iya, orang tua. Kalau Najwa Lydia Dewi Novi, Kak. oh iya iya Ibu baik. Ibu. Oke, saat ini kita sudah bersama dengan Dokter Setio juga. Mungkin bisa kita tunggu 2 menit lagi, Bu ya, 2 menit lagi. Kalau misalkan memang ada yang join, boleh langsung bergabung, meskipun baru sedikit pesertanya, mungkin bisa kita mulai ya, di jam 10:25. Oke, saya menjelaskan sedikit saja untuk hari ini. Jadi memang akan ada konsultasi dengan Dokter Setio. Namun untuk materi yang bisa ditanyakan oleh Bapak dan Ibu sahabat sehat adalah materi yang memang terkait dengan apa yang sudah kita kirimkan di WhatsApp group. Mulai dari manajemen stres, dari nutrisi dasar, lalu ada peran aktivitas fisik gitu ya. Jadi bisa dipertanyakan mana, bisa ditanyakan langsung dengan konsultannya. Namun untuk pagi hari ini, materi yang bisa dipertanyakan adalah materi yang memang sudah ada di WhatsApp grup kemarin. Mungkin dari Bapak Hardianto seperti yang kemarin bertanya, Mbak, apakah telur rebus itu baik untuk penderita stroke begitu Bapak ya? Itu nanti bisa dipertanyakan langsung dengan Dokter Setio seperti itu. Lalu untuk Ibu Lisa tadi saya sudah melihat pertanyaan Ibu dari WhatsApp group mengenai kenapa belum ada perubahan, sementara saya sudah selama 1 minggu sudah mengonsumsi produk seperti itu ya Ibu ya. Kalau misalkan untuk dari sisi produk tersebut memang harus dikombin dengan terapi Ibu. Jadi mungkin bisa dikonsultasikan dengan konsultan Ibu. Ibu Lisa kebetulan untuk konsultasi di cabang mana Ibu Lisa? Izin Ibu Lisa untuk mic-nya masih dimatikan Ibu ya. Jadi kita masih belum bisa mendengar suara Ibu Lisa. Udah dibunyikan. Enggak. Oh ya, baik. Udah? Ya sudah Ibu sudah. Nah, itu saya di apa namanya Jakarta Selatan ya ini ya, yang Oh di Duren 3 Ibu ya. Duren 3 benar. Dengan Ibu Rini betul ya konsultannya. Iya. Mm-mm. Saya udah terapi juga, udah kali yang ketiga ini. Oh ya baik Ibu. Ibu Heeh. berarti ambil paket yang 7 Yang kali sebulan, terapi Ibu ya di dalam 1 minggu. sebulan. Enggak, saya mengambilnya yang 1 bulan, tapi Oh baru ambil 1 bulan. seminggu dijalanin. Iya. Iya, nggak apa-apa. Ibu kan untuk yang 1 bulan itu kan vouchernya dapat ada beberapa kali pertemuan Ibu ya, tidak mesti Mm. dihabiskan di dalam 1 bulan. Tapi kalau misalkan memangnya Ibu sanggup untuk ke cabang setiap hari, boleh Ibu. Kebetulan saya belum pernah ketemu Ibu Lisa nih. Dari kemarin saya di cabang Jakarta loh, Bu. Saya lagi Oh, kunjungan sama ke Jakarta. cabang Jakarta loh, Bu. Waktu itu saya datang hari Sabtu, terus sama hari Pas Sabtu. Rabu, sama hari ini Sabtu lagi, gitu udah 3 kali ya main. Oh, kebetulan saya ke Duren 3 itu hari Senin, Selasa, sama kemarin, Bu. Hari Jumat. Oh, cuman di tangan saya masih sakit, padahal saya udah terapi terus loh. Terus iniannya Ya. kakinya yang di bawah
regenerasi tubuhnya juga perlu waktu dan untuk perlu proses juga. Tapi tetap semangat Ibu. Iya, Semoga tapi kan kata dokter Setio itu kan kita harus pakai fisik ya untuk pilihan fisik. Kalau sedangkan saya tiap hari kan kerjanya di jalanan nih, jadi nyapu tiap hari pergi gitu. Bukan cuma 30 menit, tapi dari jam 5 pagi sampai jam 1 siang. wah bagus Ibu. Nah, Sinar itu di atas mataharinya matahari terus. Iya, tapi iya. kenapa ya tangan saya masih tetap sakit di jari-jarinya, masih tetap kaki saya untuk ditekuk itu. Tapi kalau udah jalan sih biasa aja. Cuman untuk pertama kali bergerak itu sakit banget. Iya, Apalagi bangun tidur gitu loh. iya baik. Ya, memang kalau misalkan terapi itu kan kita butuh terapi dari luar dan juga dari dalam Ibu ya. Semoga Iya, memang dengan terapi kali ini, dengan kami semoga bisa membantu Ibu untuk jadi lebih baik. iya, semoga ya. Amin, Ibu, amin. Terima kasih banyak Ibu atas kepercayaan kepada kami. Oke, Oh, ini ini sudah. Nardiani, halo. Halo Ibu, selamat pagi. Pagi. Oke, baik ini mungkin sesinya bisa kita mulai saja. Untuk pengenalan, saya Via selaku untuk PIC-nya webinar mentoring kali ini, selaku host juga. Ibu perkenalan, Ibu siapa ini ya? Mungkin bisa perkenalan satu-satu, mulai dari siapa dulu nih? Boleh mulai dari Ibu Dini. Ibu Dini, peserta Ada dari tiga. cabang. Ya, Ibu peserta dari cabang mana Ibu untuk konsultasinya? Cijerah, cabang Cijerah Bandung. Oh, Cijerah Bandung, Ibu. Oke, selamat bergabung, Ibu. Hari ini saya ingin menjelaskan semua kepada semua peserta, ingin menjelaskan kembali bahwa materi yang memang bisa untuk ditanyakan hari ini adalah materi seputar yang sudah kami kirimkan melalui grup WhatsApp dari hari Senin dengan hari Jumat terkait dengan materi yang Dokter Setio sampaikan. Mungkin dari Bapak dan Ibu sekalian ada yang ingin bertanya mengenai aktivitas fisik, dari manajemen stres, dari nutrisi dasar mungkin bisa dipertanyakan kepada Dokter Setio ya, Bapak Ibu sekalian. Nanti juga kita akan ada review dari Dokter Setio, akan ada review 5 materi tersebut gitu. Nah, jadi mungkin Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan mungkin mengenai Dokter Setia. Dok, kenapa ya? Saya tuh udah curhat sama anak saya. Saya juga udah melakukan hobi, saya juga sudah melakukan pekerjaan. Tapi kenapa saya rasanya kayak masih suntuk? Saya rasanya masih tetap butuh semangat lebih. Kenapa ya, Dok ya gitu. Mungkin pertanyaan-pertanyaan terkait seperti itu bisa ditanyakan langsung pada Dokter Setio. Saat ini kita sudah berhubung dengan Dokter Setio. Tadi beliau juga sudah masuk, sudah join. Lalu karena masih menunggu Bapak dan Ibu untuk hadir, jadi tadi Dokter Setio sempat sebentar ya, coba saya cek. Oke. Tapi untuk untuk pertanyaan Bapak dan Ibu mungkin bisa langsung ditanyakan. Nanti saya eh, akan coba panggil satu-satu Bapak dan Ibu untuk eh, untuk siap di Zoom meeting kali ini. Meeting tadi sudah saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu mengenai tujuan meeting kali ini. Kalau ada yang belum jelas, kemungkinan. Ada J15. Ini mohon izin, ini siapa ya untuk yang J15. Prioritas truk, begitu Bapak ya? Iya, tadi suara terputus, bisa diulang lagi aja. Oh ya, untuk Bapak Hardianto, kemarin yang bertanya mengenai telur rebus, apakah telur rebus baik untuk penderita stroke ya Bapak ya? Betul ya Pak?
Apakah suara saya terdengar jelas? Atau suara saya masih nge-lag? Oh, ini sudah ada yang ngechat nih. Halo, halo Ibu Dini. Fungsi rapat hari ini soalnya baru bergabung. Oh iya itu Ibu. Untuk fungsi rapat hari ini konsultasi dengan Dokter Setio terkait dengan materi yang sudah kita kirimkan di WhatsApp Ibu ya. Ada 5 materi Bu. Dari hari Senin sampai dengan hari Jumat kita sudah mengirimkan materinya. Sebentar saya akan bacakan. Materinya itu terkait pertama kan kita introduction, lalu untuk peran mindset di dalam diri kita, lalu ada nutrisi dasar yang porsi protein, porsi karbohidrat, buah-buahan, sayur, serat, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian. Lalu ada tentang istirahat berkualitas. Bagaimana sih istirahat yang berkualitas itu? Ini belum ada yang belum ngerjain PR nih, istirahat berkualitas nih. Saya lihat nih belum ada yang kasih PR ke saya nih. Lalu ada untuk manajemen stres juga, dan ada aktivitas fisik seperti itu. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan, misalnya, Pak, kebetulan saya ini stroke, saya bingung aktivitas fisik yang bisa saya lakukan itu apa saja, karena mungkin ruang gerak saya terbatas, seperti itu ya. Lalu untuk manajemen stres, sebenarnya saya sudah coba untuk meluapkan em, apa ya, untuk meluapkan apa yang bikin saya stres. Saya udah curhat ke anak saya, mungkin saya udah curhat ke pasangan saya sudah curhat mungkin ke kerabat saya. Tapi kenapa rasanya stres itu tetap selalu muncul? Apakah mungkin ada yang salah pola yang saya dari pola yang sudah saya jalani seperti itu? Lalu ada istirahat yang berkualitas. Kayak saya tidurnya udah lama deh, tapi kenapa ya saya rasanya tetap ngantuk? Kenapa ya saya rasanya itu tetap capek meskipun saya bangun tidur, tapi saya merasanya masih tetap lelah. Lalu untuk dari nutrisi dasar tadi, untuk gizi harian dan untuk mindset gitu kan, yang tadi sudah memberikan afirmasi positif dari Bu Novi, baik sekali, terima kasih. Mungkin bisa menjadi contoh untuk peran peserta yang lainnya. Lalu untuk Bapak, siapa tuh kemarin yang naik sepeda? Aduh, saya sampai terharu banget saya melihatnya. Ternyata benar-benar segitu semangatnya untuk tetap sehat. Oke, untuk Ibu Dini, saya akan ada tumor. Boleh kan makan-makan pedas seperti sambal atau saus, terus makan yang tidak boleh. Sorry, ini makan yang tidak boleh ini apa ya, Bu? Saya kan ada tumor, boleh kan makan-makan pedas seperti sambal atau saus, terus makan apa yang tidak boleh? Oh, oke. Apakah Ibu masih boleh makan sambal dan saus pedas gitu, Ibu ya? Lalu pantangannya apa begitu Ibu Dini ya? Oke, baik sebentar. Oke, baik Dokter Setio, mungkin kita bisa persilakan Dokter Setio untuk paparan sedikit review materi terkait 1 minggu terakhir. Dipersilakan untuk Dokter Setio. Terima kasih, Via. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi semuanya, sehat semua. Alhamdulillah, saya bisa menyimak satu persatu meskipun kita masih terbatas. Ini adalah kesempatan yang bagus buat kita sama-sama. Pertanyaan Bu Dini, pertanyaan Bu Lisa, yang di chatting juga sama dengan tumor dan sebagainya. Sebetulnya materi itu sudah ada di video yang disampaikan. Jadi pertanyaan tadi dari Bu Dini juga sama saya, kena tumor apa makanan ini dan sebagainya. Simak lagi sebetulnya ke sana. Saya ingatkan lagi ya Bapak Ibu teman-teman semua, simak lagi materi itu. Materi yang saya sampaikan dalam bentuk video. Nah, pagi ini mudah-mudahan kita bisa apa namanya? Kembali melihat apa sih yang sebetulnya yang disampaikan. Saya akan coba pakai materi. Jadi ketika berbicara di makanan saja, mungkin ini termasuk di ini nanti tanya tadi, mana sih boleh nggak sih sambal dan seterusnya. Kita balik lagi ke pelajaran kita.
Dan ini adalah pelajaran kita bareng-bareng. Mohon maaf. Ini yang pertama kita terima 4 sehat 5 sempurna. Sudah pernah lihat? Artinya kalau kita ngeliat gambar di sini harus ada banyak, bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Variasi makanan itu harus banyak pertama. Tapi kemudian 4 sehat 5 sempurna gagal. Sekarang sudah tidak ada lagi pedoman ini. Pedomannya diganti pedoman gizi seimbang. Nah, dari sini mulai kelihatan mana makanan yang jauh lebih menyehatkan, mana makanan yang kurang menyehatkan. Kalau kita lihat piramidnya, yang paling bawah inilah yang akan membuat kita sehat. Jauh lebih sehat. Karena yang bawahnya yang banyak. Ke atas, ikannya, susunya, apalagi kue-kue dan lain sebagainya. Ini harusnya kecil porsinya. Yang porsi di bawah. Ini diutamakan. Coba aktivitasnya betul-betul banyak olahraganya, olahraganya, pola kita sehat, air minumnya, sampai 18. Jadi makanannya, ini 3 sampai 8 porsi ini adalah makanan Suaranya putus-putus, Dok. 3 sampai 8 porsi sayurnya, 2 sampai 3 porsi. Yang di atas kecil dari di bawah. Karena bagaimana yang berarti di bawah. Kemudian apalagi ya. Jadi kita betul-betul harus banyak dan itu apa? Saya ingat lagi kan dari satu faktor. Sekarang bicara Dok, mengenai sorry dok makanan. dipotong. Suaranya kurang jelas dok. Fisiknya gimana? Tadi ada sangat musik ini seluruh tidak seluruh beberapa sebenarnya begitu meskipun tetap sih so, kapan dan sebagainya tidak cuma aktivitas pernapasan perjalanan dan sebagainya bisa dilakukan. Kalian tidak sehat cuci tangan Suaranya bersuku nggak ini jelas, Dok. selalu berhubungan dengan baik di sarapan pagi buat sayurnya makanya lagi makanya beraneka ragam berasi nasi manis kurma ini mengenai makanan. Nanti kita langsung ke tanya jawabnya sebentar. Kemudian bagaimana dengan aktivitas fisik tadi juga disinggung. Hmm. Saya saya tidak bisa melakukan aktivitas fisik. Jangan berpikir selalu tidak bisa, selalu tidak bisa. Itu yang harus kita coret. Ini eh, harus berpikirnya tuh positif. Kenapa demikian? Karena ini akan membuat kita berani. Berani berbuat. Berani melakukan. Sakit atau kondisi sekarang itu mohon maaf ya bukan keinginan kita berarti bukan doa kita tapi ketika yang maha besar memberikan itu kita tidak boleh bukan untuk menolaknya tapi bagaimana kita mensiasatinya itulah berpikir positif jadi dalam pola pikir kita harus selalu positif dan selalu didorong satu pola pikir yang sehat itu selalu ditampilkan ditunjukkan terus di setiap hari sehingga kita akan lebih optimis kita akan lebih happy dan selalu akan memberi motivasi ke badan kita caranya gimana caranya harus Copot emeh, percuma. lebih banyak positif. Saya cinta, saya kasih, saya akan menciptakan masa depan impian saya. Ini afirmasi positif. Suara saya, pendapat saya bagus. Saya dicintai, saya mencintai, saya layak untuk bahagia. Saya sukses, saya bisa, saya bisa, saya bisa. Ini setiap hari dimasukkan ke bawah sadar kita, sehingga kita dapatkan pola pikir dan mindset yang sehat. Kemudian yang saya ingatkan lagi, yang di videokan di sana, bagaimana kita mengatasi stres. Stres berarti kita yang menentukan. Artinya stres tergantung ke manajemen kita. Ternyata, baik lagi, seperti yang tadi makanan, akan sangat berhubungan dengan aktivitas yang lain.
Kalau kita bisa memanage stres, berarti kita akan bisa menghindari kecemasan, bisa mengontrol apa. Tapi bagaimana dengan kualitas tidur? Dok, Itu suaranya putus-putus, dok. putus-putus suaranya. Saya izin kalau suara saya putus-putus, saya videonya saya matikan sementara ya. Oke, sekarang jauh lebih bagus tanpa video. Iya, iya, Siap, lumayan. Lumayan, dok. sip, ya, Dok. Hmm. Oke, nah, Ibu, Bapak Ibu, satu aktivitas itu akan bergandengan dengan aktivitas yang lain. Jadi kita ini berusaha seperti yang tadi saya sampaikan. Oh, saya butuh A dan lain sebagainya. Itu saya mesti galau. Coba tidak satu sekali lagi. Ini kalau mungkin kita di sini kan sudah kita mencari dukungan dari orang lain. Coba dan seterusnya lakukan aktivitas sosial. Tapi coba lihat aktivitas fisik kita percaya belum? Konsumsi makanan kita sudah lihat belum? Istirahat kita sudah berkualitas seperti itu. Hubungan spiritual kita inilah yang menjaga sehingga kita bisa memanage stres kita. Makanya Bapak Ibu teman-teman sekalian, setiap ada satu materi, tolong jadikan PR. Saya melakukan tiga. Itulah yang diminta oleh teman-teman di terapi. PR-nya kita melakukan di masing-masing itu. Ini yang menjadi catatan buat kita bareng-bareng. Sehingga apa yang kita harapkan akan tercapai dengan berhubungan satu dengan yang lain. Ini manajemen stres. Kita lihat lagi yang terakhir mengenai aktivitas fisik. Tadi sudah disinggung sebelum ke istirahat. Atau istirahat. Ini yang harus kita ciptakan. Nah, di aktivitas juga sama, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Di aktivitas, di kualitas tidur, di kualitas istirahat kita. Ini juga, dok, saya susah sampai 7 jam secara kuantitas. Jangan berpikir tidak bisanya, tapi pasang target. Saya ingin berlama-lama tidur, tapi tidurnya bukan cuma lamanya, tapi berkualitas. Malamnya tidak terbangun, tidurnya cepat, bangun paginya benar-benar segar. Ini tetap jadi target kita. Walaupun tidak tercapai nggak apa-apa, tapi target kita. Dan sekali lagi ini berhubungan dengan aktivitas fisik kita, kanan kita, pola pikir kita. Ini berhubungan satu dengan yang lain. Ketika kita punya tidur yang berkualitas, maka kita akan mendapatkan manfaat. Sekali lagi, sampaikan ke konsultan, sampaikan ke di terapi atau gimana. Saya sudah di mana? Jadi, kalau tadi bisa menyampaikan, saya belum sembuh juga sebelum itu. Tolong siasat bareng-bareng. Saya ulangi lagi, langkah pulih ini bukan langkah pulih saya sebagai seorang dokter, bukan. Tapi langkah pulih ini adalah langkah pulih bareng-bareng. Saya ikut dengan Ibu Lisa, saya ikut dengan Pak Ardianto, saya ikut dengan siapa tadi, Bu Dini, di Citra, ikut bareng-bareng. Hanya melalui Zoom, melalui PR dan lain sebagainya itu sebaiknya dapat. Jadi ketika kita berhadapan dengan konsultan, kita dapat di sana. Saya satu slide lagi, guys. Coba saya cari lagi. Harusnya ada di sini. Positif, makanan sudah, afirmasi sudah sebentar. Nah, yang terakhir ini kok tidak bisa muncul ya? Sebentar. Harusnya aktivitas fisik karena tadi dipertanyakan juga. Ini harusnya muncul sebentar. Aktivitas fisik show also itu. Nah, ini dia. Mudah-mudahan ada di sini sebentar. Aktivitas fisik Bapak Ibu teman-teman sekalian. Karena yang lain sudah disinggung. Ini adalah PR kita. Tadi siapa yang menyampaikan saya jadi lupa. Saya jalan udah kemana-mana, saya kerja lebih dari itu dari jam sekian dan jam. Itu bukan aktivitas fisik yang dimaksud di sini. Sekali lagi, kalau ada beban satu pekerjaan, saya kerjanya jalan, kerjanya jalan itu bukan
aktivitas fisik yang dimasukkan dalam olahraga, bukan. Jadi harus betul-betul dari mulai niatnya, dari mulai setup waktunya, itu memang untuk badan, bukan bekerja. Dari mulai khusus. Jadi siapkan waktu khusus, tidak ada beban, tidak ada apa-apa, kecuali melakukan Emang aktivitas fisik. tampilannya lagi gini ya, Bu? Nah, saya begini, jangan berpikir tidak bisa. Apa yang Bapak bisa lakukan? Kenapa? Karena kita ingin pulih. Jadi kalau banyak tidak bisanya, banyak belum mampunya, banyak belum hasilnya, maka jadi beban. Aktivitas fisik apapun. Dan ini berhubungan dengan yang lain. Sekali lagi berhubungan dengan yang lain. Berhubungan dengan makanan kita, berhubungan dengan tidur kita. Ini seperti di sini. Kalau kita melakukan aktivitas fisik dalam bentuk benar-benar bukan pekerjaan yang bukan kerja, maka akan membuat tidur lebih nyenyak. Jadi kalau kita ingin menciptakan kualitas tidur yang bagus tanpa aktivitas fisik bagus, itu Bapak pasti bisa. Nah, apa yang saya sampaikan. Jadi saya kembalikan ke Via, tolong dipandu sekarang karena waktunya juga pasti akan terus berjalan. Eh, Silakan kita diskusikan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, apa yang belum dilakukan, dan hasilnya seperti apa. Jadi pasti akan berkait-kaitan. Satu dengan yang lain sangat berhubungan. Contohnya Ibu Dini tadi mempertanyakan mengenai sambal dan lain sebagainya. Nggak ada larangan. Selama itu bisa menjadi nikmat. Apalagi sekarang saya langsung ke materinya ya. Kalau tadi gambarannya adalah buah itu banyak. Bisa nggak sambalnya dengan buah? Artinya berarti kita merujak, bikin rujak, makan rujak. Itu jauh lebih sehat, walaupun pedes. Tapi kalau yang lainnya lebih yang harusnya dibatasi, hewan untuk sel untuk yang kena kanker lebih dibatasi, itu akan sangat positif untuk seseorang yang terkena benjolan, tumor, kanker dan lain sebagainya karena hewan itu adalah makanan tumor. Hewan itu adalah makanan kanker. Jadi makanan kankernya dibatasi, makanan yang tidak disukai kanker dinaikkan. Itu sementara. Silakan dipandu lagi. Saya kembalikan ke Via. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Dokter Setio atas penjelasan materi. Yes. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan. Oh, Dok, tadi ada yang ingin bertanya. Tadi dari Ibu Dini deh, kalau nggak salah. Beliau ada tumor. Apakah boleh untuk makan makanan pedas dan mengkonsumsi saus? Maksudnya kan saus itu tinggi akan natrium gitu ya, Dok ya. Apakah diperbolehkan? Lalu untuk pantangan apa, Dok? Terima kasih. Baik, itu baru aja saya jawab. Baru saja saya ingatkan. Jadi balik lagi ke kita semua. Ketika kita berbicara di tumor, ketika bicara di kista, bicara di kanker, karena kita belum sampai di kasus, tapi balik lagi ke pedomannya, pedoman gizi seimbang. Yang paling banyak itu apa? Airnya, aktivitas sehatnya. Belum bicara ke yang lainnya nih. Minum airnya, aktivitas sehatnya, olahraganya, istirahat yang bagus, dan lain sebagainya. Baru naik ke makanan. Makanan porsi yang terbaik apa? Yang harus banyak di piramida itu apa? Adalah buah dan sayur. Makanya baru aja saya jawab. Ayo bikin rujak. Kalau bikin rujak buat Ibu Dini, sehat. Karena rujak tidak disukai sama kanker. Rujak tidak disukai oleh tumor. Rujak tuh sukanya ayam, ikan, daging, hewan. Dan hewan di piramida makanan adanya di atas. Termasuk susu adanya di atas. Yang enak-enak itu adanya di atas. Artinya kalau di atas berarti harus dibatasi. Kalau sudah posisi dalam posisi tumor, dalam posisi itu betul-betul harus dijaga. Malah kalimat saya akan lebih keras lagi ketika sudah ada kanker, lebih baik stop. Tidak makan ikan, tidak makan daging, tidak makan berbasis hewan. Jangan salah pola pikirnya. Di
daun, di kentang, di ubi, di buah, di biji-bijian, itu nutrisinya jauh lebih baik dibandingkan dengan hewan. Jadi selama ini kita dapat pelajaran ikan bagus, daging harus, telur. Nah, tadi juga ada menyangkut mengenai telur Pak Hardianto. Telur bagaimana dengan yang stroke? Telur itu bagus, tapi telur itu juga mengandung kolesterol, mengandung lemak. Orang dengan stroke, apalagi stroke-nya adalah sumbatan pembuluh darah akibat kolesterol, maka semua makanan yang mengandung lemak, semua makanan yang mengandung kolesterol harus sangat dibatasi supaya tidak terjadi lagi sumbatan-sumbatan berikutnya, supaya tidak terjadi lagi stroke berikutnya. Nah, itu jawaban untuk Ibu Dini. Dok, sinyal kurang bagus, jadi kurang jelas paparan. Nah, mohon maaf, tadi saya sudah nyampaikan, mudah-mudahan ke depan kita lebih fokus ke itunya, ke sinyal. Selalu ada gangguan dengan sinyal. Terima kasih Bu Dini, diinformasikan di Cijerah. Bu Fia, saya kembalikan lagi ke Bu Fia. Ya. Oke, mungkin dari Bapak dan Ibu sahabat sehat, ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin mengenai materi hari ini. Tadi untuk Ibu siapa itu saya tadi lupa, sorry Ibu. Ibu yang Ibu Lisa tadi, Ibu Lisa bilang, dok saya setiap hari udah kerja gitu kan, aku dari jam 5 pagi sampai dengan jam 1 siang. Tapi tadi sudah dijawab ya oleh dokter bahwa memang pekerjaan dengan aktivitas fisik itu berbeda Ibu. Juga kalau misalkan Ibu bekerja dengan mungkin Ibu melakukan yoga atau zumba itu kan gerakannya berbeda. Kalau mungkin Ibu gerakannya seperti menyapu itu kan kontinu ya Ibu. Pasti mungkin Ibu merasakan ada pegal di area bahu dan mungkin di area lutut juga gitu. Nah, mungkin itu bisa diimbangi dengan beberapa olahraga yang bisa untuk stretching Ibu ya. Karena itu kan dengan otot juga. Maaf dokter kalau ikan tawar, oh sebentar ini. Ada yang chat. Ibu Dini, maaf dokter kalau ikan tawar boleh kayak munar ikan mas gurame maksud Ibu ya. Bagi penderita tumor. Oh, maksudnya kayak dokter boleh Sama. kalau misalnya ikan tawar. Oke, saya langsung jawab. Sebelum saya jawab, saya balik lagi ke Ibu Lisa. Mohon menjadi perhatian buat kita bareng-bareng ya. Ibu Lisa sudah bekerja dengan gerakan dan lain sebagainya, tapi sakitnya masih ada. Sekali lagi, di terapi sudah memberikan terapi, tapi terapinya sangat-sangat terbatas. Ibu Lisa baru 3 kali. Ya, kenapa sih ada kalimat harus diterapi? Karena badan kita harus diperbaiki. Badan kita kecapean, badan kita dikerjakan, diberi pekerjaan terus-terusan. Terapi itu mirip dengan kita istirahat. Kalau istirahatnya bagus, kita sehat. Kita tidak ada sakit seperti Bu Lisa. Terapi itu mirip dengan kita olahraga. Kalau olahraganya itu rutin setiap hari seperti dianjurkan, seperti PR-nya juga. Sekarang Ibu Lisa sudah melakukan olahraga nggak? Olahraga ya, aktivitas fisik 30 menit aja. Tapi khusus untuk aktivitas fisik saja. Terserah, khusus untuk jalan kaki saja bukan karena pekerjaan. Ibu Lisa kontrol makanannya seperti apa? Saya ingatkan sekali lagi, boleh diambil satu kesimpulan. Yang dominan itu adalah makanan. Makanya bagus ada pertanyaan lagi dari Bu Dini. Ini menyangkut, jadi bukan cuman tumor, bukan cuman kanker nih bicaranya. Itu berperan masih sakit. Karena masih terlalu banyak yang jelek di badan kita. Hari ini kita tidak membahas mengenai berjemur. Salah satu yang harus kita lakukan. Jadi kalau kejelekan yang masuk melalui makanan banyak, tapi kita tidak bisa mengeluarkannya, tidak bisa menyelesaikannya dengan olahraga, dengan istirahat yang bagus, dengan betul-betul mengurangi lagi makanan-makanan jeleknya, maka tidak akan selesai. 1 bulan yang direncanakan, paket 1 bulan yang direncanakan, maka seolah-olah akan berlomba. Di satu sisi produk sudah bagus, saya tidak menyinggung dalam ke produknya, produk sudah disediakan bagus. Di satu sisi di tempat
di terapi sudah disediakan alat juga. Tapi ingat ya, langkah pulih ini langkah pulih bersama. Bukan ibu saja, bukan bapak saja, bukan saya saja, bukan teman-teman di masing-masing tempat. Konsultannya, Bu Via, Bu Rini, dan seterusnya, Bu siapapun yang di sana jadi konsultannya, Bu Fitri misalkan. Ini bareng-bareng. Jadi sekali lagi Bu Lisa, yuk sisir satu-satu. Olahraga dilakukan. Makanan, makanan terutama. Nah sekarang pertanyaan dari Bu Dini, dok bagaimana dengan ikan tawar? Boleh nggak ikan mas, ikan gurame? Sama, proteinnya tetap hewan. Ambillah protein dari buah, ambillah protein dari sayur, ambillah protein dari yang lain, bukan dari hewan. Kalau masih dari hewan, maka tumornya seneng, dia paling senang banget. Dia suka dengan hewan. Dok, kenapa dokter berasa yakin sekali bahwa sel kanker itu suka dengan hewan? Karena Bu Dini suka dengan hewan. Karena orang yang kanker suka dengan hewan. Sel kanker itu bukan dari luar, tapi sel kanker diri sendiri. Jadi apa yang disukai oleh seseorang, maka itulah makanan yang disukai oleh kanker. Memorinya sama, pola pikirnya sama. Saya suka dengan itu, maka dia yang minta itu. Saya suka dengan bakso, saya suka dengan pempek misalnya. Maka itu adalah makanan terlezat buat sel kanker, buat sel tumor. Jadi saya ketika berhadapan dengan kanker, dengan tumor, kalimatnya keras. Stop. Atau boleh pakai ditambahin stop dulu. Stop dulu dalam pengertian berarti puasa. Puasa tidak makan hewan. Tapi puasanya bukan hari ini puasa, besok makan hewan lagi. Ya balap lagi nantinya nggak ketemu-ketemu. Karena sudah dipuasakan si sel kankernya, dikasih makan lagi. Ya sehatlah dia. Maka tidak akan sembuh. Jadi buat saya, apalagi sudah kanker, lebih baik stop. Stop total. Nutrisi itu tidak hanya dari hewan. Nutrisi itu banyak sekali. Bisa didapat banyak sekali. Begitu untuk Bu Dini, waktu nanya di cabang Cijeruk boleh. Nah, ini balik lagi. Boleh kalau ikan tawar. Tidak, stop. Kalau ingin berkembang, kalau ingin eh, berkembang penyembuhannya, kalau ingin lebih cepat pulih, Bu Dini, siapapun di sini nanti tolong sampaikan nanti dengan konsultannya juga sama. Tidak ada beda antara ikan tawar, ikan laut, ayam, nanti ayam kampung, nanti telurnya juga telur ayam kampung, nanti dibedain lagi. Itu sama, semua hewan adalah makanan terlezat untuk sel kanker. Jadi dibicarakan seperti ini, saya senang sekali. Nanti kalau ketemu saya juga di Cicerah, Bu Dini, saya akan tegaskan, karena kita kan sama-sama. Ini baru bicara dari makanan, baru satu. Nanti pertanyaan yang sama ke Bu Dini, bagaimana dengan manajemen stresnya? Masih galau nggak? Masih ragu nggak? Masih ada keraguan nggak? Tidak optimis nggak? Itu pun sama, akan memperburuk lagi. Sudah olahraga tidak? Kalau tidak olahraga, senang banget. Sel kanker senang banget sama orang yang malas. Ini yang harus jadi catatan kita. Sel kanker senang banget. Makanya harus dilawan dengan olahraga. Lawan. Sel kanker itu bisa dikalahkan. Dan untuk mengalahkan itu kita harus melawan. Bukan bukan membiarkan. Jadi bukan menyerahkan ke satu. Oh kan saya udah minum produk. Bukan. Harus komprehensif. Harus holistik. Kenapa saya katakan holistik? Harus banyak usaha kita. Jangan satu. Jangan satu. Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti yang ngasihnya cuman hadiahnya cuman hadiah usaha itu. Tapi kalau usaha kita banyak, ikhtiar kita banyak, maka nggak mungkin Tuhan Subhanahu wa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan apa istilahnya bonus yang dahsyat juga untuk percepatan pemulihan. Saya selalu akan mengingatkan, langkah pulih bersama Dokter Susilo itu adalah langkah bersama yang harus diwujudkan, yang harus dibentuk, yang harus kita kerjakan bareng-bareng. Olahraga,
tidur, manajemen stres. Jangan manajemen stres diserahkan ke orang, aduh saya gelisah banget. Tapi cuma ngomong doang sama orang. Sementara badannya sendiri, pola pikirnya tidak dirubah, nggak bisa. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Fia. Bu Dini selesai ya. Terima kasih Bu Dini, mudah-mudahan segera bisa ketemu di Cicerah. Oke, Silakan Bu Fia. terima kasih juga Ibu Dini. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang ditanyakan lagi mengenai materi yang sudah disampaikan tadi oleh Dokter Setio. Oh ya, Dok, saya pernah nih, eh saya jadi pengen nanya sama dokter secara pribadi. Saya pernah kayaknya saya tidurnya udah banyak gitu, Dok. Tapi kenapa ya kayaknya rasanya bangun-bangun masih lemes? Ataukah mungkin memang aktivitas harian saya kurang baik? Atau mungkin ketika memang, tapi jujur ya, ketika saya, biasanya kan saya memang olahraga itu di malam hari. Memang saya tahu itu kurang baik, tapi kebetulan memang saya tidak ada waktu untuk di pagi hari. Ya, soalnya Sabtu dan Minggu rasanya pengennya istirahat aja gitu, Dok. Tapi memang setelah aktivitas fisik itu di malam hari, entah itu lari atau jogging atau mungkin strength atau mungkin aktivitas kardio yang lain, saya merasa tidur saya, kualitas tidur saya lebih lebih baik, lebih lelap juga gitu. Tapi terkadang saya sudah melakukan aktivitas fisik, tidur saya udah oke, tapi bangun-bangun tuh kayaknya saya rasanya kayaknya masih lelah gitu pikiran saya. Itu apakah mungkin ada yang salah ya, Dok ya? Atau mungkin dari nutrisi harian saya mungkin yang kurang, atau mungkin bisa jadi eh terkena anemia atau bagaimana itu, Dok? Mungkin. Ya, saya seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi jangan berorientasi bahwa kita sudah cukup, usaha kita sudah cukup, itu tidak. Selama kita hidup, selama kita makan, selama kita bernafas, maka kita harus betul-betul memelihara tubuh kita. Dan ketika berbicara memelihara itu seluruh banyak faktor. Kalau tadi Via menyampaikan saya olahraga malam, nggak ada masalah. Tapi bisa ketemu matahari nggak di siang hari? Bisa ketemu matahari nggak di pagi hari? Hmm. Ini nanti akan, apalagi nanti kita bahas mengenai berjemur. Artinya sama. Dan saya ingatkan sekali lagi, ini yang paling kuat saya harus ingatkan. Makanan. Kalau makanan kita tidak dijaga, mau dia masuk ke fitness, mau dia olahragawan keras, terkapar dan mati. Tolong kalimat saya kasar. Terkapar dan mati. Gara-gara satu hal, makanan. Orang kena stroke pasti berhubungan dengan kolesterol. Orang kena kanker berhubungan dengan protein yang dimakannya yang berasal dari hewan. Dan makanan enak itulah yang menyebabkan dia kanker, dia stroke, dia serangan jantung. Lalu hubungan antara pertanyaan Via dengan Ibu Lisa ini sama. Kenapa bangun tidur kok masih gak enak banget ya? Karena masih banyak racun. Racun dari mana? Dari makanan yang jelek. Artinya, oh berarti saya kurang olahraga malam. Ibu Lisa, ibu sudah kerja, berkeringat dan lain sebagainya. Saya paham ke sana. Tapi itu ada beban. Jadi di pengaturannya, di pikirannya pada saat bekerja itu berbeda. Hormonnya untuk bekerja berbeda. Di sana ada stres, harus dikeluarkan adrenalinnya, harus dikeluarkan kortisolnya. Untuk apa? Karena kerja. Berbeda dengan kalau kita niatkan saya tidak melakukan pekerjaan. Saya ingin merawat diri dengan apa? Dengan 30 menit. Via misalkan eh, gym atau berenang, apapun. Tapi kalau masih ada, kok masih nggak enak ya, berarti masih kurang. Dan kita harus mencari satu persatu makanannya. Terus, mohon maaf, saya akan selalu mengingatkan ini. Bagaimana kedekatan spiritual kita. Karena kalau kita bisa memanfaatkan, saya tidak ingin dalam ya. Misal, yang terbiasa dengan meditasi, silakan. Yang rajin dengan tahajud, silakan. Yang rajin dengan berzikir, silakan. Itu mendekatkan. Itu rangkaian usaha itu membuat tubuh kita itu merasa ada yang punya gitu. Nggak dilepas begitu aja. Tapi kalau bekerja, tidur, pasti sebentar aja tidur bangun lagi. Kenapa? Karena tubuh tidak sehat.
Di sini masih banyak racun. Makanya rangkaian itu kan dari minum air saja. Tolong perhatikan minum air nih, tolong sama-sama nih perhatikan. Minum air kita 8 gelas nggak sehari? Ada yang belum tentu 8 gelas. Ada yang nunggu. Kalau nggak haus nggak ketemu air. Padahal haus itu protes. Nggak ada yang namanya tiba-tiba minta minum tuh nggak ada. Itu berarti protes bahwa badan kita sampai bilang. Harusnya sebelum bilang kita minum. Maka akan tercapai 8 gelas, 10 gelas, akan banyak. Saya di kantor selalu bilang sama staf saya, karena muknya besar di kantor itu, tolong air hangat. Dan saya selalu minta air hangat, berarti tidak dingin. Tolong tambahkan air hangat. Itu muk besar itu cepat habisnya. Nanti bentar lagi saya minta lagi, tolong ya diisi lagi. Habis lagi. Bisa 3, 4, 5 muk besar. Berarti lebih dari 8 gelas kecil. Apalagi di depannya laptop. Artinya gerak fisiknya kurang. Maka hal positif yang lain. Jadi sekali lagi via Bapak Ibu semuanya, jangan satu, saya sudah. Kalau masih sakit, Ibu Lisa masih sakit, Via masih sakit, siapapun masih ngerasa sakit. Berarti usaha kita masih kurang. Apalagi dalam posisi sakit dengan kanker, dengan stroke, dengan diabetes. Itu jauh lebih diperlukan. Saya sudah terapi. Kurang. Kalau boleh saya sampaikan ke Ibu Lisa, terapi itu bukan 1 kali sehari. Tolong imbangi aja sekarang. Pakai logika yang bisa kita terima. Kita dianjurkan makan aja 3 kali. Apa sih makan itu? Makan itu beban ke badan kita. Karena badan kita disuruh bekerja. Bekerja untuk merubah dari tadinya tempe, tahu, nasi, dari yang keras-keras, yang kasar-kasar. Itu harus dirubah jadi molekul paling kecil dan bisa masuk ke badan kita. Nah, itu pekerjaan keras. Metabolismenya, fermentasinya. Makan itu pekerjaan keras. Kalau badan kita sudah dikasih pekerjaan keras 3 kali sehari, sementara terapi 1 kali, nanti tanggal sekian sekali lagi, tanggal sekian sekian. Kapan sehatnya badan kita? Terapi itu harus setiap hari pertama. Bahkan terapi itu sehari itu bisa 2, 3 kali. Jadi, yuk kita bareng-bareng. Sekarang nggak apa-apa, kita tidak tercapai, belum tercapai sampai hari ini, tapi tolong targetnya ada. Makanya saya bilang PR. Tolong nanti para konsultan di masing-masing tempat juga sama mengingatkan. Sudah jalan kaki tidak 30 menit? Sudah belajar mengenai bagaimana memanage stres tidak? Kualitas tidurnya seperti apa? Itu PR-PR itu harus dilakukan. Olahraganya apa? Makanannya terutama apa yang dimakan? Tolong sampaikan. Kalau tadi udah disampaikan sama Budi nih, di Cincerah dibolehkan makan, sekarang tidak. Karena apa? Karena kasusnya tumor. Karena kasusnya kanker. Jadi akan bisa ditentukan. Atau balik lagi tangan tadi. Ingat lagi piramid. Yang paling banyak itu bukan ikan. Ikan itu di atas. Kecil sekali porsinya. Yang paling bawah porsinya sampai 5 porsi, 3 porsi minimal. Sementara yang di atas maksimal. Dan piramid. Berarti betul-betul di bawah itu besar. Beda antara 3 porsi yang di bawah dengan 2 porsi yang di atas. Demikian Via. Saya kembalikan ke Via. Silakan. Mungkin ada yang dari yang lain. Ibu Dewi dari tadi perhatiannya penuh banget. Ibu Dini sudah kelihatan. Ibu Lisa, Pak Ardianto sudah terjawab. Siapa lagi? Silakan, saya kembalikan ke Via. Sudah ya mungkin Bapak Hardianto, Ibu Dewi, Ibu Lisa, Ibu Dini ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau misalkan tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin kita bisa untuk selesaikan sesi konsultasi. Cukup, Bu. Oke, baik dari Bapak Hardianto sudah cukup. Untuk dari Ibu Dewi Novi mungkin? Apakah sudah cukup, Ibu? Mic-nya dibuka dulu Bu Dewi. Uh-uh. Suaranya. Oke, silakan Ibu Dewi. Halo, Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dokter sehat, kakak sehat semua. Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Amin, amin. Bismillah, Dok. Ini saya mau nanya, Dok. Saya kok suka tensinya rendah ya, Dok? Padahal saya udah konsumsi beet sama Nah, wortel sama eh ini sama apel kayak gitu, Dok. Tapi masih rendah ya, Dok ya. Gimana ya, Dok? Makan sih alhamdulillah sayur, buah kayak gitu. Protein kan saat ini saya stop. Jadi kebetulan oh, saya udah 2 minggu terapi di sini. Alhamdulillah, mendengar lihat video dokter. Alhamdulillah, jadi termotivasi. Alhamdulillah, olahraga. Udah setiap hari amin. minimal 30 menit. Udah kena sinar Mhm, matahari. Kadang-kadang mendung kayak amin. gitu kan sekarang kondisinya. Jadi saya mau nanya intensinya rendah ini faktor gimana Rendah ya itu dok kenapa? ya? Oke, baik, baik. Ibu Dewi Novi, kondisi sakitnya apa? Jadi Saya sampai kan bisa ke... Saya kanker payudara, Dok. Udah 5 tahun lebih, alhamdulillah. Oke, siap. Nah, jadi saya langsung jawab ya. Ya, Apalagi sudah 5 tahun. Alhamdulillah dikasih kesempatan, masih dikasih kesempatan ya, untuk kita menyelesaikan PR yang dikasihkan sama ya. Allah Subhanahu Wa Taala dalam Mm-mm. kanker. Ibu Dewi, mohon maaf, posisi konsultasinya ke mana? Ke tempat Saya ke di Cijerah, Semarang? Bandung. Ke Cijerah, Oh, Bandung, Dok. Karena posisi baik. saya lebih dekat Mudah-mudahan ke bisa situ. ketemu. Ya, Siap. Nah, sekali balik lagi sekarang. Kenapa tekanan darah kita kurang? Tolong disimak lagi kalimat-kalimat tadi sebetulnya, atau lihat lagi nanti videonya. Antara satu video dengan video yang lain itu bersambung. ya. Saya senang, Ibu Dewi, saya senang dengan pertemuan ini. Kenapa? Karena kita bisa seperti ini. Nanti ketemu fisik juga sama. Kali lagi, rangkaikan semuanya. Jadi, salah kalau Ibu Dewi menyatakan saya stop protein karena tidak makan hewan. Itu salah. Protein itu ada di sayur. Iya. Protein itu ada di buah. Oh Jadi iya, kalau iya. buah dimakan, itu ada proteinnya. Oh Nggak ada iya, iya. bedanya protein. Jadi protein nabati. Jadi proteinnya diganti dari protein hewan sebagai makanan sel kankernya, diganti dengan protein nabati. Nah, Iya, kenapa iya. tensi kurang? Berarti kurang kita makannya, Iya. kurang olahraganya, Saya kurang. agak-agak takut, Dok. Jadi makan itu kayak gini loh, Dok. Jadi Hmm. agak eh, apa ya? Jadi aku makan dok, takut kekenyangan kayak gitu. Jadi dok, mungkin dari situ apa ya dok? Nah, itu yang saya katakan. Berarti kan di sini ada. Oke, sekarang kita sambung nih, sambung ya. Eh, Disambungkanlah ke satu pola pikir. Ini saya udah berhasil betul. Udah berhasil belum sih? Sudah benar belum sih? Terus kemudian apa lagi yang seharusnya dievaluasi satu-satu. Ketika kita sudah tahu apa yang harus kita konsumsi, kalau saya kalimatnya rakuslah itu. Rakus loh, bukan cuma banyak doang. Kenapa ya. harus rakus? Karena sel kanker jauh lebih rakus. Sel Oh, kanker iya. itu makanannya jauh lebih rakus. Kenapa dia gede? Kenapa terjadi benjolan? Heeh. Seperti Budini. Itu karena dia rakus. Yang lain nggak Oh, boleh makan. Kanker yang minta makanannya. Bahkan sel kanker itu bisa minta pembuluh darah. Dia bikin jalan tol agar makanannya masuk ke tempat tidak boleh ke tempat lain. Hmm. heeh. Bagaimana ini bisa dibunuh? Maka kita harus ngelawan. Dia minta makanan gurame. Dia minta makanan ayam, ikan, dan seterusnya. Hewan, 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 hewan. Yang enak-enak. Maka kita lupakan itu. Rakuslah dengan buah. Sini ada chattingnya bagus banget. Ada chattingnya lah saya hubungkan. Kalau buah bebas dokter, bebas. Buah yang asem, buah yang manis, buah yang nggak enak katakanlah. Mengkudu nggak enak ya. Iya. Ingat loh, mengkudu itu diciptakan sama yang maha besar. Gak mungkin salah diadakan di dunia. Berarti manfaat mengkudu itu dahsyat. Meskipun tidak enak.
Jadi yang manis, yang asam, yang begini, yang begitu, tapi itu udah hadir. Udah diseleksi sama yang maha menyeleksi. Maka rakuslah dengan buah, sayur, biji-bijian, kacang-kacangan, sayuran, apa aja, apalagi mentah. Karena kalau sudah dimasak, turunnya banyak. Turun tuh, nutrisinya banyak tuh, turun. Sayang. Nah, saya kembalikan ke Dewi, Bu Dewi Novi. Sekali lagi, jangan ada keraguan. Jangan ada kalimat takut, nggak boleh. Sel kanker suka dengan orang yang takut. Dan sel kanker akan selalu memberikan Iya. kekhawatiran. Kekhawatiran untuk kita tidak melawan, tidak melawan, tidak melawan. Jangan. Lupakan eh, kankernya, fokuskan pada Mm, ikhtiar-ikhtiar kita yang positif. iya. Jadi kalau misalkan ada sakit, aduh dulu sakit. Jangan pikirkan itu. Itu sel kanker yang ngasih. Supaya kita Hmm, lemah. Jangan pernah lemah, jangan pernah kalah, jangan pernah menyerah untuk melawan kanker, untuk melawan penyakit. Saya ingetin lagi sekarang, Bu Dewi, Bu Dini, Pak Ardianto, siapapun Bu Lisa, itu bareng dengan kita, bukan sendiri. Nggak bisa sendiri. Jadi kalau jangan berpikir yang lain, kalau di sana rumah sakit datang ke rumah sakit dioperasi selesai. Jangan itu yang terpikir. Kita lagi kerjasama. Kita lagi bareng-bareng berusaha dan pasti setiap ada usaha adalah doanya juga kuat untuk kesembuhan, untuk hijrah dari posisi kanker ke tidak. Mungkin itu Bu Dewi ya. Mudah-mudahan bisa Berarti, ketemu tapi ini kan amin. silakan. Berarti biji-bijian boleh ya, Dok? Seperti kayak Boleh, kacang sangat boleh. rebus, kacang hijau boleh. Semua Ibu rakuslah dengan itu. Oh, gitu. Sangat Jadi boleh. kalau Itu maaf ya, Dok. adalah Maaf ya, Dok. Saya potong. Kalau misal apa umbi-umbian, habis makan umbi-umbian saya makan nasi putih itu boleh gitu. boleh. Selama tidak hewan boleh. Oke, Jadi ya. jangan sampai badan kita lemah. Iya, Rakuslah iya. berarti penuh apa yang diminta oleh badan kita. Ibu baru aja makan ubi cilembu misalkan, Nah, makan nasi, nanti dari situ ngerujak misalkan silakan makin rakus dengan yang tidak hewan, iya, masa iya. sel kanker cepat Oh, mati. Matinya ya, bukan karena dikasih sel kanker, bukan karena dikasih anti kanker, mohon maaf ya, bukan karena produk, ya. tapi karena dia tidak dikasih makan. Jadi ketika ibu punya ribon, kan dikasih ribon nih sekarang. Ya. Ribon berarti Aha. anti Oh, akan ya. meregenerasi sel supaya selnya kuat, more strong than before. Dia akan muncul sel-sel yang bagus, yang DNA-nya tidak rusak oleh sel kanker. Kalau selnya sudah bagus, berarti selnya akan bisa melawan kankernya. Dengan sendirinya otomatis. Ya. Heeh. Lama-lama kesembuhan akan tercapai. Amin, Olahraga. Robbil Alamin. Amin, Amin. 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 Siap, saya Makasih, kembalikan ya. Udah Dok. cukup ya. Dokter sehat selalu. Iya, Ibu. Amin, amin, amin. Semangat. Silakan. Siap. Yes, 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 yes. Yes, Silakan Bu yes. Fia. Sembuh, sembuh. Oke, baik. Mungkin sudah cukup ya dari partisipan lain Ya, yang ditanyakan. kasih. Itu saya sudahi untuk konsultasi dengan Dokter Setio pada pagi hari ini. Minggu depan akan ada lagi di hari Sabtu, tapi nanti untuk link Zoom-nya juga kali dan juga berikut dengan jamnya. Oke, terima kasih banyak Dokter Setio dan juga para peserta Ini salam kami. dan ibu sekalian. Semoga Kasih. semoga Semangat. selalu semangat, sehat. Semangat, semangat. Ya. Dan Terima kasih, silakan Dok, Mbak. ya baru saja sampai akan ada materi dengan Dokter Setia dan jangan lupa untuk dikerjakan PR. Oke, baik. Terima kasih Mbak Janto, Ibu Dini, Ibu Dewi Novi, dan Amin. juga Kasih. terima kasih Bu. Dipersilakan mungkin untuk para partisipan kayak live, ingin live Zoom meetingnya, dipersilakan. Terima kasih juga untuk rekan saya Fahriza sudah mengkoordinasi. Oke, terima kasih. Siap, sama-sama. Terima kasih semuanya ya.
Bu Terima Dewi, Bu Terima kasih Intan. dokter. Sehat selalu. Undur, Sehat selalu. mengundurkan diri. Wabillahi Assalamualaikum taufiq. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.